Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita mulai lagi pertemuan hari ini dengan membahas ulama besar Islam, penyebar Islam pasca Wali Songo. Nah, yang akan kita bahas sekarang anak-anakku adalah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868, jadi sekitar abad 19 lah beliau lahir. Nama kecilnya Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Nah, pada usia 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Jadi Mekah itu di zaman dulu bukan hanya tempat beribadah dari rukun Islam yang kelima ya, rukun Islam yang kelima ya, ibadah haji. Nah, itu Mekah adalah tempat mencari ilmu. Jadi para ulama berkumpul di sana, sehingga orang yang pergi haji pulang haji itu mereka sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari Mekah itu. Nah, pada periode ini anak-anak sekalian, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Jadi pertemuan Ahmad Dahlan dengan tokoh-tokoh pembaharu, lalu bacaan-bacaan, seperti kalian sekarang. Kalau kalian rajin baca, maka kalian akan mampu menyerap ilmu-ilmu meskipun secara fisik kalian tidak pernah ketemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Begitu. Jadi di masa periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Salah satu contoh Muhammad Abduh itu banyak terinspirasi oleh pikiran-pikiran Muhammad Abduh. Lalu Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, bahkan Ibnu Taimiyah, anak-anak sekalian. Jadi ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Jadi Muhammad Darwis ini kembali dari Mekah dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, Muhammad Darwis itu. Nah, pada tahun 1903, anak-anak sekalian, jadi awal abad ke-20, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, yaitu anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil. Nah, anak-anak sekalian, kemudian nanti yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan itu. Jadi istri dan Ahmad Dahlan ini kemudian menjadi pendiri Aisyah, gitu. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, anak-anak sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Sirah Dahlan, Siti Busro, lalu Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara. Dan di samping itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah. Siapa Nyai Abdullah? Dia adalah janda dari Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir, Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan, anak-anakku, juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, yaitu adik Ajengan Penghulu itu, orang Cianjur, yang bernama Dandana. Nah, ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Paku Alaman, Yogyakarta. Nah, dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909, anak sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo. Nah, jadi ini yang membedakan antara cendekiawan Muslim pada saat itu, para ulama. Ahmad Dahlan pada saat di 1909 masuk ke Budi Utomo, kelompok pergerakan Budi Utomo. Di situ organisasi yang melahirkan banyak tokoh nasionalis. Nah, di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Di sana beliau memberikan
materi-materi keilmuan dan segala macam. Pelajaran yang diberikannya itu terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar Kiai Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Itu saran-saran Budi Utomo pada saat itu. Begitu. Saran ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Masehi Hijriah. Nah, anak sekalian, organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Di bidang organisasi pada tahun 1918, beliau membentuk organisasi Aisyah. Jadi Aisyah didirikan tahun 1918, yang khususnya untuk kaum wanita, begitu. Nah, pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini karena menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Maka sementara untuk pemudanya Kiai Dahlan itu membentuk Fadfinder atau pandu. Nah, sekarang dikenal dengan pramuka begitu. Jadi bibit dari pramuka itu adalah dari pandu atau Fadfinder dengan nama Hizbul Waton. Nah, itu tahun 65, tahun 60-an itu terkenal berhadap-hadapan antara Hizbul Waton, pemuda Persis pada saat itu, pemuda rakyat, komunis. Jadi pertarungan ideologi itu sejak lama itu sudah ada begitu. Jadi kalaupun pada abad ke-21 hari ini itu mereka tetap berhadap-hadapan, ya itu adalah pertarungan ideologi begitu. Bukan pertarungan organisasi, bukan. Jadi pikiran-pikiran ideologi itu yang kemudian menjadi mengisi kehidupan pergerakan teman-teman pemuda sampai sekarang. Nah, di situ Hizbul Waton disingkat dengan HW. Jadi kalau kalian mendengar ada istilah HW, maka itu adalah kelompok pandu dari Muhammadiyah, Hizbul Waton. Nah, di sana anak-anak sekalian, para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Jadi Hizbul Waton ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam mirip pramuka sekarang begitu. Jadi bukan tentara begitu, pramuka. Jangan salah menafsirkan, Hizbul Waton itu kelompok pemuda pramuka. Nah, sekarang kan jadi persoalan dan cukup aneh dalam tanda petik. Kenapa? Rakyat menginginkan bahwa negara ini dipimpin oleh sipil, artinya civil society begitu. Kekuatan-kekuatan sipil. Tapi anehnya sekarang, kekuatan ormas-ormas Islam, ormas-ormas sipil itu membentuk tentara-tentara baru begitu. Jadi mereka seragam sehingga tentara begitu. Ini sebuah fenomena yang cukup unik. Ingin civil society, tapi kemudian mereka membuat tentara-tentara anyar begitu. Dan anak sekalian, Kiai Dahlan menimba ilmu sekarang dari berbagai bidang ilmu dan banyak dari kiai-kiai, diantaranya Kiai Haji Muhammad Saleh Darat di bidang ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu sorof atau tata bahasa, lalu Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, dan juga Kiai Mahfud Tremas dan Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, juga Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran, serta Syekh Hasan dan anak sekalian di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Dan anak sekalian, pada usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini wafat di Yogyakarta gitu. Jadi kalau kalian ke Yogyakarta, kalian singgahlah ke Kauman, maka di situ pusat kegiatan Ormas Islam Muhammadiyah dan lahir di wilayah Kauman itu. Nah, kemudian ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Nah, atas jasa-jasa Kiai Ahmad Dahlan anak sekalian, maka negara menganugerahkan beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan ini tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia
nomor 657 tahun 1961, tanggal 27 Desember 1961. Nah, itulah anak-anak sekalian. Jadi Muhammadiyah lahir dari seorang ilmuwan, ulama muslim yang bergerak dalam ilmu keagamaan, pejuang, jadi kepejuangan. Catat, tolong dicatat. Ormas Muhammadiyah ini lahir sebelum kemerdekaan. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba lahir setelah kemerdekaan, lalu mengeksploitasi gerakan dakwah Islam, itu aneh gitu. Dia harus belajar lagi sejarah. Mungkin itu anak-anak sekalian, pembahasan mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa terjaga, jaga kesehatan, jaga ghiroh kalian, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah pada kalian dan pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.